Selamat pagi anak-anak, Sugeng Enjing. Jumpa lagi dengan Bu Tia. Kali ini kita akan belajar tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku, dengan materi IPA, Kompetensi Dasar 3.4. Harapan kami, setelah kalian melakukan pembelajaran menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, kalian dapat menjelaskan hubungan gaya dan gerak, serta dapat menjelaskan pula pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan gambar berikut. Bermain ayunan, bermain ketapel, membuka pintu, bermain sepeda. Itu semua memerlukan gaya, berupa dorongan dan tarikan, sehingga dapat mengubah posisi gerak benda. Dari gambar di atas, kita dapat simpulkan, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan dan dorongan. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik yang mendekati maupun menjauhi tempat asal, akibat benda itu dikenai gaya. Nah, sedang alat untuk mengukur besar kecilnya gaya dinamakan dinamometer dengan satuan Newton atau disingkat N. Bukti gaya mempengaruhi gerak benda pada jungkat-jungkit. Bagian terpenting pada jungkat-jungkit ada 3, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Agar jungkat-jungkit seimbang, maka besar gaya yang diberikan untuk beban dan kuasa harus sama besarnya. Bagaimana jika gaya yang diberikan untuk beban dan kuasa tidak sama? Maka jungkat-jungkit kalian tidak akan seimbang. Tetapi bisa diseimbangkan dengan cara menggeser titik tumpu pada jungkat-jungkit didekatkan pada gaya yang lebih besar. Bukti gaya mempengaruhi gerak benda pada katapel. Katapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Semakin besar gaya yang diberikan pada karet, semakin jauh lontaran anak ketapel setelah dilepaskan nantinya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan gambar berikut. Gambar ke-1. Seorang anak yang bermain bola, saat menendang bola, anak tersebut memberi gaya pada bola, sehingga bola menggelinding. Saat dia menangkap bola dengan kakinya, dia juga memberi gaya pada bola, sehingga bola bisa berhenti di kakinya. Gambar 2. Seorang pengrajin gerabah sedang membuat karya dengan tanah liat. Pengrajin tersebut memberi gaya pada tanah liat, sehingga tanah liat berubah bentuk menjadi sebuah karya yang indah. Dari gambar di atas,
kita dapat simpulkan bahwa gaya dapat merubah arah gerak benda dan gaya dapat merubah bentuk benda, serta gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Oke anak-anak, itulah materi gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Saatnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Siapkan alat tulis kalian dan jawablah pertanyaan berikut. 1. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut. 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menendang bola, melamun, mengayuh sepeda, menarik gerobak pasir. Aktivitas yang menunjukkan adanya gaya adalah poin nomor 3. Berikan 3 contoh gaya tarik dan gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Tuliskan 3 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Soal nomor 5. Jelaskan perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dengan mendorong meja dibantu oleh orang lain. Terima kasih telah melihat tayangan pembelajaran ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, share, komen, serta klik tanda lonceng. Akhir kata, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.